Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos bersama saya Edi Satria Yudatama. Semoga Sobat Teras di rumah tidak merasa bosan dengan video pembelajaran yang saya buat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi masih di KD 3.4 penelitian sosial, yaitu materi Sosiologi kelas 10 SMA. Sobat Teras, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang sangat penting sekali, yaitu menentukan topik atau masalah sosial dalam penelitian. Perlu Sobat Teras ketahui, peta konsep pembelajaran mengenai menentukan topik dan masalah sosial itu masuk ke subbab yang ketiga nih. Jadi kalau Sobat Teras sudah tahu apa itu pengertian, apa itu tahapan penelitian, jenis-jenis penelitian, dan sudah mampu merancang penelitian, hal yang perlu Sobat Teras lakukan pertama kali adalah menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Supaya apa? Supaya Sobat Teras nanti setelah menonton video ini sampai akhir, harapannya Sobat Teras mampu menganalisis sebuah topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Jadi apa? Kemarin atau video-video yang sebelumnya saya memaparkan mengenai rancangan penelitian dan Sobat Teras sudah memahaminya dengan baik. Sobat Teras bisa menyusun rancangan penelitian itu, namun yang terpenting Sobat Teras harus sudah punya topik atau masalah sosial yang akan diteliti di dalam penelitian sosial ini. Nah, maka dari itu Sobat Teras yang berbahagia di rumah, mari menyimak video pembelajaran ini sampai akhir dengan baik. Jadi tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis sebuah topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Sobat Teras semua, sebelum kita masuk ke materi, jadi biasanya orang melakukan riset atau penelitian itu karena dia tertarik dengan hal atau topik yang diangkat. Jadi dia menemukan masalah yang menarik, membuat dirinya mau melakukan penelitian. Biasanya orang bisa menemukan masalah yang menarik atau topik penelitian menarik itu dari berbagai sumber. Dari berita misalnya, dari sosial media, atau mungkin dari lingkungan sekitar dia tempat tinggal, atau mungkin dia melihat fenomena-fenomena di daerah lain yang membuatnya tertarik untuk melakukan penelitian itu. Atau mungkin sesuatu hal yang menjadi isu di kebijakan pemerintah kita yang kurang, misalnya ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki dan sebagainya, akhirnya menarik seseorang untuk melakukan penelitian itu. Nah, ada beberapa tips atau cara untuk menentukan topik atau masalah dalam sebuah penelitian. Ada 4 hal yang akan saya jabarkan di sini. Bagaimana cara menentukan topik atau masalah dalam sebuah penelitian. Yang pertama, topik penelitian itu harus sesuai dengan minat peneliti. Jadi Sobat Teras, ketika Sobat Teras mau melakukan riset atau penelitian, hal yang akan Sobat Teras lakukan atau hal yang akan Sobat Teras teliti maksudnya, itu harus sesuai dengan minat kalian. Karena apa? Banyak sekali orang melakukan riset itu tidak sesuai dengan minat atau penelitiannya. Alhasil, hasil penelitiannya pun tidak maksimal. Nah, jadi di sini adalah topik penelitian yang sesuai dengan minat peneliti akan menumbuhkan semangat dan gairah tersendiri bagi peneliti saat melakukan penelitian. Masalah yang menarik namun tidak sesuai dengan minat peneliti akan memberikan hasil yang kurang memuaskan. Karena apa? Karena dia mungkin setengah-setengah melakukan risetnya. Nah, contohnya misalnya di sini saya itu sangat tertarik sekali selalu melakukan penelitian terhadap keluarga. Misalnya keluarga modern, keluarga tradisional, bagaimana pengaruh teknologi terhadap keluarga, bagaimana perkembangan anak terhadap keluarga yang mohon maaf misalnya dia broken home atau mengalami perceraian, atau bagaimana keluarga menyikapi kondisi arus globalisasi dan modernisasi, bagaimana perilaku perubahan keluarga. Nah, karena itu passionnya saya senang dengan keluarga, ketika saya melakukan riset terhadap keluarga, saya maksimal, saya sangat semangat. Nah, meneliti tentang keluarga. Nah, Sobat Teras, hal yang pertama ketika menentukan fokus atau masalah dalam penelitian adalah harus sesuai dengan minat peneliti. Jadi harus tahu ya, kira-kira minatnya Sobat Teras di rumah apa, kemudian bisa melakukan, oh saya minatnya anak jalanan, saya minatnya mengenai pelajar, saya minatnya mengenai penelitian terhadap pendidikan, saya minatnya penelitian terhadap kebudayaan. Silakan, bisa Sobat Teras gali minat dari Sobat Teras semua. Yang kedua, topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Nah, ini penting.
Jangan sampai Sobat Teras melakukan riset penelitian ternyata tidak mampu melakukan penelitian itu. Misalnya Pak Heri mau meneliti keluarga, ternyata Pak Heri tidak mampu nih untuk berwawancara dengan orang tua dari keluarga itu, atau Pak Heri tidak mampu memiliki akses untuk bisa tinggal melakukan observasi di keluarga tersebut. Nah, ini hal penting. Artinya penelitian mempunyai kemampuan melakukan peneliti tersebut. Jadi, ditinjau dari sudut si peneliti, ada 4 pertimbangan untuk menentukan dapat dilaksanakan atau tidaknya suatu penelitian. Yang pertama, peneliti memiliki kemampuan untuk meneliti masalah itu. Nah, ketika Sobat Teras mau meneliti premanisme, mampu nggak kira-kira nih mau meneliti premanisme di pasar? Nah, itu harus perlu difikirkan. Penelitian memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian. Jangan sampai mau melakukan riset, tetapi sibuk dengan kegiatan yang lain. Mau melakukan penelitian, sibuk dengan urusan yang lain, akhirnya tidak fokus dan itu mengakibatkan penelitian tidak selesai. Peneliti mempunyai tenaga untuk melaksanakannya. Nah, ini penting. Jangan sampai kalau kondisi kalian tidak baik, kalian belum bisa berpergian jauh dan sebagainya, kalian melakukan riset atau penelitian di tempat lain yang misalnya karena itu mau meneliti budaya suku tertentu, masuk ke pedalaman, ke hutan, kalian tidak mempunyai fisik untuk masuk ke situ, maka tidak perlu melakukan penelitian itu. Kemudian penelitian memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan penelitian. Nah, Sobat Teras, ketika mau melakukan penelitian itu kita butuh dana. Dana ini itu mendukung segala bentuk aktivitas penelitian yang kita lakukan. Baik itu penunjang untuk transportasi, untuk mendatangkan beberapa asisten yang bisa mencari informan misalnya, untuk menyusun laporan akhir. Nah, itu harus ada dananya untuk mengurus perizinannya dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya Sobat Teras melakukan riset kecil-kecilan terhadap teman di kelas, di sekolah Sobat Teras, tentunya tidak membutuhkan dana yang banyak. Tetapi kalau risetnya untuk bermanfaatan kebijakan publik nantinya, biasanya kita membutuhkan dana yang banyak. Nah, ini adalah topik yang kedua. Topik yang dipilih harus bisa diteliti oleh peneliti. Kemudian yang ketiga, jadi cara menentukan masalah atau topik dalam sebuah penelitian. Yang ketiga itu data cukup tersedia. Jadi ketika mau melakukan riset atau penelitian, datanya ada nggak nih di lapangan? Mau meneliti anak jalanan di kota X, ternyata nggak ada anak jalanannya, ya nggak bisa kita melakukan penelitian. Atau misalnya mau meneliti angka putus sekolah di daerah Y, padahal di daerah Y hampir semua anak itu disekolahkan secara gratis dan tidak ada anak yang putus sekolah. Yang nggak ada datanya, kita nggak bisa melakukan riset atau penelitian di daerah Y tersebut. Artinya data di lapangan cukup tersedia dan mudah diperoleh, sehingga peneliti dimudahkan dalam pembuatan laporan penelitiannya. Nah, misalnya meneliti angka putus sekolah di daerah, tadi Y nggak ada ya, di daerah Z misalnya. Oh, ternyata di daerah Z banyak sekali anak yang putus sekolah, dia bekerja di pasar, membantu orang tuanya. Kira-kira anaknya mau nggak nih ditemui untuk diwawancara? Nah, ini harus difikirkan. Supaya apa? Supaya nanti datanya itu cukup nggak di lapangan gitu, ketika kita melakukan riset penelitian ini. Nah, ini yang ketiga ya, Sobat Teras. Bisa dipahami nih, Sobat Teras. Kemudian yang keempat, topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Misalnya, saya meneliti perubahan dinamika ya, keluarga tradisional ke modern dengan adanya arus modernisasi gadget misalnya. Bagaimana smartphone bisa mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga, di mana dulu keluarga masa lampau dia sangat erat silaturahminya antara satu anggota dengan anggota lain, kekeluargaannya sangat kuat. Dengan adanya gadget di masa modern sekarang ini, keluarga di rumah pun sekarang sibuk dengan misalnya gadgetnya sendiri-sendiri, aktivitas pekerjaan yang masih harusnya udah selesai ketika di rumah masih dibawa dan dia aktif menggunakan gadgetnya, akhirnya keluarga mengalami kerenggangan. Nah, ternyata ini bisa memberikan manfaat nih. Manfaatnya apa? Manfaatnya terhadap para keluarga untuk jauh lebih memperhatikan kegiatan mereka di rumah, menggunakan gadget secara baik dan benar. Supaya apa? Supaya fungsi dari keluarga saling kasih sayang satu sama lain itu tetap berjalan dengan baik. Nah, ini yang sangat penting. Jadi topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk teliti. Misalnya kalian mau meneliti anak putus sekolah, Sobat Teras nih tadi saya contohnya ya, di daerah Z. Kemudian manfaatnya kira-kira apa nih? Oh, untuk menentukan kebijakan di daerah Z itu. Oh, ternyata untuk menentukan kebijakan
pemerintah daerah, dinas pendidikannya untuk memberikan fasilitas terhadap anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya. Dan kemudian untuk bisa mensosialisasikan kepada orang tua bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak misalnya. Nah, itulah dari tips atau cara menentukan topik penelitian yang keempat. Dengan memiliki kegunaan praktis dan bermanfaat dan penting untuk diteliti, tentunya penelitian yang kalian lakukan atau Sobat Teras lakukan nantinya akan dicari orang, kemudian akan digunakan orang lain untuk menjadi rujukan, menentukan kebijakan barangkali, untuk menentukan sebuah kegiatan dan sebagainya. Jadi ini adalah fokus menentukan masalah penelitian yang keempat. Nah, Sobat Teras, misalnya nih kita mencoba mencari topik masalah penelitian dari gambar ini. Gambar ini menunjukkan mengenai adanya perilaku fenomena tawuran pelajar. Nah, kira-kira apa nih hal yang bisa digali dari fenomena yang saya lihat ini misalnya? Nah, misalnya topiknya adalah fenomena tawuran pelajar. Ini contohnya ya, contoh menentukan topik atau masalah sebagai fokus penelitian. Dari fenomena tawuran pelajar bisa ditarik nih judulnya, bagaimana pengaruh pergaulan dalam geng terhadap keterlibatan pelajar dalam tawuran. Bagaimana nih pengaruh pergaulan geng terhadap keterlibatan pelajar dalam tawuran. Variabelnya yang akan diteliti adalah geng dan pelajar dalam tawuran. Kira-kira subjek yang akan diteliti siapa? Pelajar SMA. Kemudian rumusan masalah penelitiannya, saya di sini buat ada 3, faktor-faktor apa saja yang mendorong seorang pelajar terlibat tawuran, mengapa pergaulan dalam geng berpengaruh terhadap fenomena tawuran pelajar, apa sih pengaruh geng ini kok bisa mengakibatkan fenomena tawuran pelajar, kemudian bagaimana cara menyikapi geng yang cenderung memiliki pola perilaku negatif. Nah, bagaimana nih menyikapinya, apa kita akan ikut geng itu, atau kita meninggalkan geng itu, atau kita melaporkan geng itu supaya bisa ditangkap oleh pihak yang berwenang dan sebagainya. Nah, ini contoh mencari topik atau masalah di dalam sebuah penelitian. Fenomena tadi mengenai tawuran pelajar. Nah, Sobat Teras di rumah, kalian bisa nih mulai mencari topik atau masalah sebuah penelitian. Tentunya ini penelitian sosial, tentunya yang pertama dengan memperhatikan tadi sesuai dengan minat kalian dan sesuai dengan motivasi kalian, semangatnya kalian, passionnya itu mau meneliti apa. Nah, kemudian jangan lupa datanya ada nggak tersedia di lapangan, kemudian memiliki manfaat nggak di dalam hasil laporannya nanti. Nah, itu adalah materi mengenai cara menentukan topik atau masalah penelitian di dalam sebuah penelitian sosial. Semoga Sobat Teras bisa memahaminya materi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa di materi sosiologi yang berikutnya mengenai materi-materi yang masih banyak, tentunya masih pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, perbedaan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.